Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ilham Akbar Reformasi Supu. Saya dari tim Drill Square Hole Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan alat saya. Nah, di sini di layar kaca bisa kita lihat sebuah kata yang tertera adalah daftar presentasi. Saya akan memperlihatkan dulu daftar presentasi saya untuk pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah pendahuluan, kemudian yang kedua desain produk dan prinsip kerja, yang ketiga video peragaan, yang keempat rincian biaya, dan yang kelima kesimpulan dan saran. Langsung saja kita beralih ke poin pertama, yaitu pendahuluan. Kemajuan teknologi semakin hari semakin berkembang pesat. Sudah banyak sektor yang menggunakan kecanggihan teknologi untuk membantu mengefisiensi waktu pengerjaan yang lebih singkat. Era sekarang ini masih banyak pekerja bangunan ketika proses pemasangan instalasi listrik kadang kesulitan dalam pelubangan dudukan saklar lampu karena masih menggunakan cara manual, yaitu betel, sehingga memerlukan waktu yang lebih lama. Drill Square Hole ini memberikan solusi bagi pekerja bangunan dalam proses pemasangan instalasi listrik, baik dalam pelubangan tembok maupun gipsun, sehingga waktu pengerjaan bisa lebih efisien dan lebih mudah dalam pemasangan instalasi listrik. Nah, selanjutnya, ide tersebut dengan pendekatan analisa kebutuhan konsumen didefinisikan dengan suatu aliran, bahwa drill square hole dapat digunakan di tembok dan gipsun, mudah dalam perawatan, serta aman. Selanjutnya, poin kedua, desain produk dan prinsip kerja. Di layar kaca bisa kita lihat, ini merupakan desain produk dari Drill Square Hole. Untuk proses pembuatannya sendiri, ini menggunakan software Autodesk Inventor 2017. Untuk proses perancangan awal, kami mendesain produk dengan cara yang cukup sederhana, yaitu dengan proses line, kemudian di extrude. Dimulai dari komponen yang paling bawah sampai selanjutnya komponen yang agak rumit, sampai ke tahap alat jadi seperti ini. Nah, untuk prinsip kerjanya, yang pertama di sini adalah switch. Ketika switch power bisa dilihat di layar kaca. Ketika switch power ditekan, ya, maka energi utama otomatis terhubung. Nah, kemudian terjadi pemindahan energi dengan menggunakan poros sebagai penerus putaran, sehingga menggerakkan drill square hole. Pada proses kemudian beralih pada proses pengeboran, menghasilkan bunyi dan getaran. Kemudian untuk gaya pengeborannya sendiri itu bisa disesuaikan sesuai dengan kenyamanan pengguna masing-masing terhadap media yang digunakan, baik itu media yang digunakan tembok maupun gipsun. Nah, selama proses pengeboran berlangsung, alat ini akan menghasilkan limbah berupa serbuk material yang halus. Selanjutnya, untuk poin ketiga, yaitu video peragaan. Nah, di sini akan saya perlihatkan video peragaan dari drill square hole. Nah, terjadi gerakan, bisa kita lihat gerakan ini terjadi ketika poros meneruskan putaran dari gerakan putar meneruskan menjadi gerakan horizontal, yang dimana diteruskan oleh connecting rod. Di belakang yang saya tunjuk ini adalah poros gerakan putar. Nah, yang di depan ini adalah horizontalnya yang diteruskan dari connecting rod. Sehingga untuk
menjalankan alat ini bisa diatur sesuai dengan RPM yang biasa kita gunakan pada bor listrik kabel atau bor listrik portable. Nah, jadi ketika kecepatannya kita tambah, maka gerakannya akan seperti ini. Kemudian jika kecepatannya kita atur ke sedang, maka kecepatannya seperti ini. Nah, sekali lagi, ini adalah sebuah peragaan bagaimana alat drill square hole bekerja dengan gerakan horizontal, mengikis bagian permukaan tembok atau gipsun, sehingga terbentuk lubang square atau kotak untuk dudukan saklar lampu. Alat ini sangat ramah lingkungan, waktu pengerjaan yang sangat efisien, dan keamanan lebih terjamin dibandingkan metode battle. Nah, untuk selanjutnya, rincian biaya. Nah, rincian biaya di sini untuk ringkasan biayanya, peralatan yang pertama peralatan penunjang, yang kedua ada bahan habis pakai, yang ketiga perjalanan lain-lain, yang ketiga perjalanan, dan yang keempat lain-lain. Nah, di sini bisa kita lihat untuk yang pertama peralatan penunjang, ada justifikasi pemakaian, kuantitas, harga satuan, keterangan, sehingga untuk subtotalnya sendiri itu 1.850.000. Dan untuk bahan habis pakai di sini subtotalnya ada 670.000 rupiah. Bisa dilihat berupa rincian-rincian yang digunakan. Dan yang ketiga untuk perjalanan di sini menghabiskan subtotal 275.000, dan untuk lain-lain administrasi, publikasi, laporan itu kami menghabiskan subtotal 480.000, sehingga untuk total keseluruhan biaya rincian biaya itu adalah 3.275.000 rupiah. Nah, selanjutnya kesimpulan dan saran. Sebelum saya masuk ke kesimpulan dan saran, untuk rencana tindak lanjut alat ini adalah alat ini akan kami sempurnakan lagi desainnya agar alat ini bisa diproduksi secara komersil dan bisa menjadi sebuah alat yang abadi yang dapat dicari dan terus digunakan oleh para pekerja bangunan dalam pelubangan saklar lampu, dalam pelubangan dudukan saklar lampu ketika proses pemasangan instalasi listrik. Nah, untuk kesimpulannya, drill square hole ini memberikan solusi bagi pekerja bangunan dalam proses pemasangan saklar lampu pada instalasi listrik di sebuah gedung atau bangunan. Square atau cetakan untuk yang dihasilkan akan lebih rapi dan waktu pelubangannya lebih singkat, hanya dengan waktu kurang lebih 8-15 detik untuk satu buah lubang. Total biaya yang dihasilkan dalam proses pembuatan produk ini yaitu Rp3.275.000. Selain ramah lingkungan, biaya yang dikeluarkan pun cukup kompetitif dan berpeluang besar dalam penjualannya. Yang terakhir adalah saran. Kedepannya drill square hole ini bisa diberikan satu drill, jadi bisa diberikan satu drill di bagian tengah cover yang berfungsi untuk titik lubang awal agar dapat memaksimalkan senter dalam pembuatan lubang cetakan saklar. Mungkin hanya itu presentasi alat drill square hole pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.